Indonesia is way down the list according to Language the and you English need to Proficiency use Index that by the language. World And it's always Education very Organization. Halo semua, perkenalkan nama aku Samuel Partogi Simanjuntak. Saya dari Semanggi Goldel, calon legislatif Parlemen Remaja dari Dapil 2 Sumatera Utara. Teman-teman, masih sering kan mendengarkan istilah di Indonesia 2045? Yap, tahun ini dianggap spesial karena proyeksinya kita menjadi negara maju karena bisa eksis secara global. Tetapi apakah bisa ya 2045 kita mencapai Indonesia emas? Atau malah jadi Indonesia cemas? Melihat ini, kita butuh kompetensi yang bertaraf internasional sebagai jalan ninja kita mewujudkan cita-cita 2045 dengan English Linguistic Proficiency atau kemahiran berbahasa Inggris. Sebelumnya, Sobat Parja pernah nggak dengar kata-kata ini? Nggak usah sok-sokan ngomong bahasa Inggris deh. Apa sih dikit-dikit bahasa Inggris, masuk ke salah gitu, belagu. Yap, itu disebut dengan English language shaming. Masih banyak yang suka mencemooh orang-orang yang berbahasa Inggris karena dianggap dapat menurunkan nasionalisme. Kesenjangan wilayah dan generasi juga masih menjadi masalah, di mana penduduk di Jawa lebih mahir berbahasa Inggris dibandingkan di luar Jawa. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Inilah konsep Trigata Bangun Bahasa, di mana prinsip ini yang menjadi landasan saya jika saya menjadi anggota DPR dalam menginisiasi metode unggulan aplikatif untuk mensosialisasikan urgensi dan pembukaan bahasa Inggris bernama English ID Plus. Salah satu programnya adalah Kampung English ID Plus yang dirancang berbasis residensi, di mana tenaga pendidik akan tinggal bersama native speakers dan diwajibkan berkomunikasi selama pelatihan. Setelah dilatih, tenaga pendidik ini akan membawa ilmu tersebut ke institusi masing-masing dan menginisiasi program English Zone untuk melatih para pelajar. Setiap provinsi juga akan diterapkan ABM atau English Bootcamp Makerspace yang mewadai pelajar terpilih untuk berkemah dan mengerjakan proyek bersama native speakers dan berkomunikasi full English. Untuk memantapkannya, portal ID Plus juga akan hadir untuk mencatat daily progress perkembangan peserta. English ID Plus juga akan diwujudkan dengan 3 fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Bersama Komisi 10, saya akan membahas ulang RUU Sikdiknas yang berpotensi hilangnya acuan untuk memunculkan mata pelajaran bahasa Inggris dalam struktur kurikulum. Dan juga saya akan membahas ulang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur bahasa asing hanya dapat digunakan di suatu mata acara siaran, tidak diperkenankan di satu acara siaran. Semua ini dilakukan untuk efektivitas jalannya program English ID Plus. Yang kedua, fungsi anggaran. Saya akan menyalurkan dana APBN dan Kemendikbudristek dengan bantuan LPTK dan Teflin dalam pengelolaan dana transfer ke daerah agar dapat menyesuaikan intensitas program bagi tenaga pendidik maupun pelajar sesuai kondisi daerah masing-masing. 3. Fungsi pengawasan. Saya akan memprakarsai pembentukan pansus atau panitia khusus untuk mengawal pembentukan dan penerapan RUU Sikdiknas. Fungsi ini juga akan mengawal program English ID Plus di setiap daerah agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya. Sudah saatnya memperjelas jalan menuju Indonesia Emas. Kunci utamanya adalah melahirkan generasi yang cerdas. Mumpuni dalam English Linguistic Proficiency, bak jalan ninja kita untuk mencapainya. Perlu diingat, bahasa Inggris bukan untuk didewakan, tetapi untuk diberdayakan. Mari bergandeng tangan, ciptakan pendidikan berkualitas menuju Indonesia yang cerdas.